Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas film Kingdom Season 2 episode 5. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Menteri Cho sebelum ia meninggal, ia memerintahkan untuk menghukum seluruh keluarga pasukan yang telah mendukung putra mahkota di Sangjay. Putra mahkota sementara mengumpulkan para pasukan yang keluarganya ditahan dan akan dihukum oleh Menteri Cho. Putra mahkota bertanya dan berusaha meyakinkan mereka apakah mereka akan tetap mendukung putra mahkota walaupun keluarganya akan dipenggal. 그런데도 계속 따르겠는가? Komandan militer yang awalnya mendukung putra mahkota akhirnya menyerahkan diri dan membocorkan informasi bahwa putra mahkota sedang memimpin latihan militer di luar istana. Lalu dia memohon agar keluarganya dibebaskan karena dia sudah melaporkan hal tersebut. 한양성 밖 영기서원에서 고변을 했으니 부탁입니다. 내 가족들만은 살려주십시오. Berdasarkan laporan dari komandan militer, kemudian Ratu memerintahkan pasukan untuk menyerbu tempat di mana putra mahkota memimpin latihan militer yang telah disampaikan komandan militer. Namun, sesampainya di tempat tersebut, para pasukan tidak menemukan satu orang pun. Ternyata itu rencana putra mahkota untuk memancing para prajurit ratu keluar dari istana, agar putra mahkota dan pasukannya lebih mudah masuk ke dalam istana. Putra mahkota yang sudah masuk ke Hangyang kemudian membebaskan para keluarga prajurit yang akan dihukum. Lalu putra mahkota beserta pasukannya menuju ke istana. 이런 건 못하겠다. 어영정은 이들의 오라를 풀어주. Lalu putra mahkota menunjukkan buku laporan pengobatan raja kepada seorang petinggi kerajaan dan memintanya untuk mendukung putra mahkota. Kemudian petinggi kerajaan tersebut mengantar putra mahkota beserta pasukannya ke dalam istana. 주하께서 먼저 궁으로 이제 Sesampainya di istana, putra mahkota disambut para petinggi kerajaan yang sebelumnya mendukung Menteri Cho dan Sang Ratu. Mereka memohon agar mengampuni mereka karena selama ini mereka hanya mengikuti perintah Menteri Cho dan Sang Ratu. Kemudian para petinggi kerajaan tersebut ikut bergabung dengan putra mahkota beserta pasukannya menuju balai utama istana. 이미 골문을 편히 Di balai utama istana, putra mahkota dan pasukannya disambut Sang Ratu yang duduk di tahta raja. Dia menegaskan bahwa dengan cara seperti itu, putra mahkota tidak akan membuat rakyat patuh kepadanya, karena dia adalah pemberontak yang telah memenggal raja, dan tahta tersebut sekarang adalah milik anaknya. 이제 이 용상은 적통을 이은 내 아들의 것입니다. Lalu para petinggi kerajaan bertanya kepada Sang Ratu, apa benar anak tersebut benar-benar darah daging paduka raja yang telah meninggal? Mereka curiga karena banyak ibu hamil dikumpulkan di kediaman ratu, dan kenapa ratu membunuh para wanita hamil dan bayi-bayi perempuan. 정판 대감의 말씀이 맞습니다. 나도 오랫동안 어이와 어인이여 중궁. Namun, sang ratu justru marah karena mereka telah meragukan anaknya yang memang bukan darah daging sang raja. 당신을 그 자리에서 끌어내려. Putra mahkota berkata kepada sang ratu, dia akan menurunkan ratu dari tahta tersebut, bukan karena dia menginginkannya, tapi karena ratu telah mengabaikan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, sehingga mengakibatkan rakyat sengsara. 도리를 외면했기 때문이요. Kemudian putra mahkota mengarahkan pedang ke arah ratu dan mengatakan ratu mau turun sendiri dari tahta yang dia duduki atau ingin diseret oleh para prajurit.
군관들에 의해 개처럼 끌려내려. Namun Ratu tidak bersedia turun dari tahta tersebut. Ratu mengatakan dia tidak akan bergerak sedikit pun dari tahta tersebut. 난 이 용상에서 한 발자국도. Penasehat kerajaan kemudian meminta izin kepada putra mahkota pergi ke istana ratu untuk mengambil stempel kerajaan dan menulis surat pewaris tahta. 소설을 쓰게 하겠습니다. 저도 가겠습니다. Sementara setelah pelayan pribadi ratu mendengar bahwa stempel kerajaan akan diambil penasehat kerajaan, kemudian dia menuju ke dalam penjara. Dia diperintahkan ratu untuk melepas para monster yang ratu kurung di dalam penjara. Setelah para monster tersebut dilepaskan, kemudian mereka menggigit para pelayan serta prajurit yang ada di sana. Akhirnya, istana pun dipenuhi oleh para monster. Di balai istana, putra mahkota dan yang lain mendengar suara jeritan para pelayan dan prajurit yang sedang diserang para monster. Lalu, putra mahkota bertanya kepada sang ratu, apa yang sebenarnya ratu rencanakan. 대체 무슨 짓을 꾸민 것인가? Dengan tertawa sinis, ratu mengatakan jika dirinya tidak bisa memiliki tahta tersebut, siapapun tidak akan bisa memilikinya. 가질 수 없습니다. Shopee yang berhasil keluar dari penjara kemudian berlari datang ke balai utama istana dan memberitahu bahwa wabah telah menyebar di istana ratu. 중궁전에서 역병했습니다. Putra mahkota kemudian memerintahkan untuk menutup semua gerbang di balai istana dan menyerang para monster dengan membidik kepalanya tanpa melihat pangkat maupun jabatan. 상대가 당상관이건 양관이건 해야 한다. 역병에 걸린 병장이다. Akhirnya mereka bertempur dengan para monster dengan menyerang para monster tersebut di bagian kepala sesuai yang putra mahkota perintahkan. Namun jumlah monster terlalu banyak. Para monster datang dari berbagai arah dan mengepung mereka. Gimana teman-teman? Seru kan? Bagaimana ya nasib putra mahkota dan ratu serta para pasukan yang telah terkepung para monster di istana? Jika penasaran, tonton episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.